Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Merlimo Alifah dengan NIM 054, Program Studi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya dengan materi pemuaian zat. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat identitas modul, profil Pancasila, dan juga model pembelajaran. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik dan juga model pembelajarannya dengan menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Nah, langsung saja ke komponen inti. Di sini yang pertama ada tujuan pembelajaran, dan juga yang kedua ada pemahaman bermakna, dan juga yang ketiga ada pertanyaan pematik. Nah, di pertanyaan pematik ini saya memberikan 3 pertanyaan pematik. Yang pertama, apakah suatu benda atau zat mengalami pemuaian? Dan yang kedua, sebutkan contoh zat atau benda yang mengalami pemuaian di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana menurut kalian manfaat celah pada bingkai kaca jendela. Nah, selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan pertama ini, pada kegiatan pendahuluan ini, yang dilakukan guru adalah membuka pelajaran dengan salam, meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang kedua, guru melakukan presentasi kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru menjelaskan tentang judul atau topik kegiatan, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah pembelajaran. Dan yang keempat juga guru memberikan simulasi gambar jendela kaca dari kayu yang memiliki celah di bingkai tersebut. Nah, guru juga mengajukan pertanyaan pematik. Dan selanjutnya kegiatan peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik itu menjawab salam dan salah satu peserta didik memimpin doa. Yang kedua, peserta didik merespon guru yang sedang mendata kehadiran peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Dan yang terakhir, peserta didik menjawab pertanyaan pematik yang diberikan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti inilah proses pembelajaran PBL ini berlangsung. Nah, PBL sendiri memiliki 5 langkah dalam proses pembelajarannya. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan penyelidikan individu ataupun kelompok. Yang keempat itu mengembangkan dan menyelidiki hasil karya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada kegiatan orientasi peserta didik pada masalah ini, yang dilakukan guru itu memberikan masalah berkaitan dengan peristiwa, sedangkan yang dilakukan oleh siswa itu mengamati permasalahan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, yang kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, yang dilakukan guru itu membimbing peserta didik mencari informasi secara berkelompok dengan beranggotakan 5 anak untuk diskusi masalah yang diberikan guru melalui sebuah link. Nah, yang dilakukan peserta didik adalah membuka link tersebut dan berdiskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, yang ketiga itu pengembangan penyelidikan individu atau kelompok. Nah, kegiatan yang dilakukan guru itu membimbing peserta didik untuk melakukan kegiatan diskusi di dalam kelas. Nah, yang dilakukan peserta didik juga melakukan diskusi di kelas sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, yang dilakukan guru adalah meminta peserta didik untuk menyampaikan hasil diskusi dengan cara presentasi di depan kelas. Guru membantu melakukan koreksi terhadap konsep yang yang kurang tepat dan memberikan pengarahan konsep yang tepat.
Nah, yang dilakukan peserta didik juga melakukan presentasi di dalam kelas bersama kelompoknya yang pasti, dan ditanggapi dan diberi saran oleh kelompok lain. Nah, yang terakhir ini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah itu guru membimbing peserta didik untuk memberikan tanggapan dan saran terhadap kelompok lain. Guru menggerakkan peserta didik menyimpulkan hasil di eksperimen tersebut. Nah, yang dilakukan oleh peserta didik itu memberikan tanggapan dan juga saran terhadap kelompok lain dengan mengisi tabel juga bisa, tabel tanggapan diskusi. Terus peserta didik juga menyimpulkan hasil eksperimen atau hasil diskusi yang telah disampaikan oleh kelompok lain. Nah, selanjutnya pada kegiatan penutup ini guru melakukan di sini melakukan 7 langkah. Nah, yang pertama itu guru memberi soal post-test dengan membagikan link Google Drive kepada peserta didik, dan yang dilakukan peserta didik juga mengerjakan post-test tersebut. Nah, yang kedua, guru membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran hasil hari ini secara menyeluruh, dan yang dilakukan peserta didik adalah dengan bimbingan guru menyimpulkan pembelajaran hari ini secara menyeluruh. Nah, yang ketiga, guru memberikan apresiasi atau penghargaan yang diberikan, misalnya dengan pujian atau bentuk penghargaan lain yang relevan kepada kelompok yang memiliki kerja terbaik. Nah, yang dilakukan oleh siswa adalah kelompok terbaik itu mendapatkan apresiasi dari guru atau dapat penghargaan. Yang keempat adalah guru bersama peserta didik itu melakukan refleksi. Nah, peserta didik juga melakukan refleksi. Nah, yang kelima, guru meminta peserta didik untuk menyiapkan diri pada pertemuan selanjutnya. Yang dilakukan siswa juga belajar di rumah untuk mempelajari materi pertemuan selanjutnya. Yang keenam, itu guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Ya, yang dilakukan siswa juga salah satu peserta didik memimpin doa. Yang terakhir, guru menutup pelajaran dengan salam, dan peserta didik juga menjawab salam dari guru. Nah, yang selanjutnya adalah pertemuan yang kedua. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang dilakukan peserta didik juga menjawab salam dan salah satu peserta didik memimpin doa. Yang kedua, guru mendata kehadiran peserta didik. Yang dilakukan peserta didik juga merespon guru yang sedang mendata kehadiran peserta didik. Nah, yang selanjutnya, guru menyampaikan informasi tentang judul topik kegiatan, terus tujuan, manfaat, langkah-langkah pembelajaran, dan assessment yang akan dilaksanakan dengan bantuan media pembelajaran PowerPoint menggunakan laptop yang ditayangkan dengan LCD atau LCD proyektor. Nah, yang dilakukan peserta didik juga mendengarkan penjelasan guru. Yang selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menyampaikan pemahamannya dari materi yang sudah dibahas minggu lalu sebagai pertanyaan pematik. Nah, yang dilakukan peserta didik juga menjelaskan pertanyaan pematik tersebut. Pada kegiatan intinya itu, pada kegiatan orientasi peserta didik pada masalah, itu guru memberikan permasalahan berkaitan dengan pemuaian zat. Nah, yang dilakukan peserta didik juga mengamati permasalahan yang diberikan guru. Nah, yang kedua itu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang dilakukan guru adalah membimbing peserta didik mencari informasi secara berkelompok dengan anggota 5 anak. Untuk 5 anak itu untuk diskusi masalah yang diberikan guru melalui link. Yang dilakukan peserta didik juga
membuka link tersebut yang diberikan guru. Terus peserta didik berdiskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dan juga menjawab pertanyaan. Yang ketiga adalah pengembangan penyelidikan individu ataupun kelompok. Nah, yang dilakukan guru ini membimbing peserta didik untuk melakukan kegiatan praktikum. Nah, yang selanjutnya yang dilakukan oleh peserta didik itu membaca panduan praktikum, kemudian menyiapkan alat dan bahan, dan selanjutnya melakukan praktikum pemuaian zat. Nah, yang keempat adalah pengembangan dan penyajian hasil karya. Guru ini meminta peserta didik untuk menyampaikan hasil praktikum dengan cara presentasi ke depan kelas. Guru membantu melakukan koreksi terhadap konsep yang kurang tepat dan memberikan pengarahan konsep yang tepat. Nah, yang dilakukan peserta didik adalah melakukan presentasi di depan kelas bersama kelompoknya dan ditanggapi dan diberi saran oleh kelompok lain. Nah, yang selanjutnya itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini yang dilakukan guru adalah membimbing peserta didik untuk memberikan tanggapan dan saran terhadap kelompok lain. Guru mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan hasil praktikum. Nah, yang dilakukan peserta didik ini memberikan tanggapan dan juga saran terhadap kelompok lain dengan mengisi tabel tanggapan praktikum. Peserta didik juga menyimpulkan hasil praktikum. Nah, yang selanjutnya itu kegiatan penutup. Nah, di sini guru melakukan 4 langkah ya di dalam kegiatan penutup. Nah, yang pertama itu guru memberikan apresiasi atau penghargaan yang diberikan, misalnya pujian atau bentuk penghargaan lain yang relevan kepada kelompok yang memiliki kinerja baik. Nah, selanjutnya dilakukan oleh siswa itu kelompok terbaik mendapatkan apresiasi dari guru tersebut. Nah, yang kedua, guru bersama peserta didik melakukan refleksi. Nah, yang dilakukan peserta didik adalah melakukan refleksi tersebut. Nah, yang keempat adalah guru menyuruh salah satu siswa untuk memimpin doa, dan yang dilakukan siswa adalah memimpin doa, dan yang terakhir adalah guru menutup pelajaran dengan salam. Nah, selanjutnya yang dilakukan peserta didik untuk menjawab salam dari guru. Sekian presentasi modul ajar yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.